pagi anak-anak. Semua sudah hadir anak-anak? Oke, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ima, Chandra, Intan, Mila. Terima kasih. Ini tidak ada yang tidak hadir ya, anak-anak. Semua hadir pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan slide PPT pada pagi hari ini. Ada yang tahu pada pagi hari ini kita belajar tentang apa? Silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 53. Di sana ada bab sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Di slide PPT di sini Ibu sudah merangkum ada 11 kerajaan Islam di Indonesia. Silakan simak dan diperhatikan dengan baik-baik ya. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di sini Ibu akan menjelaskan 11 kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh dan mengalami kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Al-Thohir ada kunjungan Ibnu Battuta yang mengadakan perjalanan India sampai Cina kembali tahun 1345. Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam berikutnya di Sumatera ialah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mahayat Shah 1514 sampai 1528 menjadi penting karena mundurnya Kerajaan Samudra Pasai dan berkembangnya Kerajaan Malaka. Pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ada di Kutaraja, Banda Aceh sekarang. Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh mencapai zaman keemasan. Aceh bahkan dapat menguasai Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung, Melayu dan Indragiri. Pulau Bintan dan Nias. Di samping itu, Iskandar Muda juga menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Corak pemerintahannya terdiri atas pemerintahan sipil oleh golongan bangsawan atau Tuku, pemerintahan agama oleh golongan ulama Tengku. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak sebelumnya merupakan daerah vasal atau bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478 Masehi dengan dukungan dari para bupati. Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak dengan gelar Senopati Jimbang Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Sejak saat itu, kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Pajang. Pada tahun 1568 berdiri Kerajaan Islam Pajang. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Adiwijoyo atau Joko Tingkir. Ia berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Raja Demak. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdirinya kerajaan Islam Pajang erat kaitannya dengan kerajaan Demak. Dalam perkembangan di Pajang terjadi pergolakan hebat. Kerajaan Mataram. Pada waktu Sultan Handiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atau keberhasilannya membantu menumpas Arya Penangsang. Kerajaan Banten. Semula Banten menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Rajanya Samiam mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka untuk membendung meluasnya kekuasaan Demak.
Namun melalui Valetehan, Demak berhasil menduduki Banten, Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Sejak saat itu, Banten segera tumbuh menjadi pelabuhan penting, menyusul kurangnya pedagang yang berlabuh di pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1552 Masehi, Valetehan menyerahkan pemerintahan Banten kepada putranya, yaitu Hasanuddin. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin 1552 sampai 1570 Masehi, Banten cepat berkembang menjadi besar. Kerajaan Cirebon, kerajaan yang terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang didirikan oleh salah seorang anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati, dengan gelar Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah membawa kemajuan bagi Cirebon ketika Demak mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah atau Valetehan untuk menyerang Portugis di Sunda. Kelapa, Syarif Hidayatullah memberikan bantuan sepenuhnya. Bahkan pada tahun 1528, Fatahillah diambil menantu oleh Syarif Hidayatullah. Setelah Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Syarif Hidayatullah meminta Fatahillah untuk menjadi bupati di Jayakarta. Syarif Hidayatullah kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Pasarean. Inilah raja yang menurunkan raja-raja Cirebon selanjutnya. Kerajaan Makassar. Di Sulawesi Selatan, pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Lubu. Berkat dakwah dari Datuk Riban Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau, akhirnya Raja Goa dan Talo masuk Islam 1605, dan rakyat pun segera mengikutinya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Dari Makassar, agama Islam menyebar ke berbagai daerah sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kerajaan Makassar mula-mula diperintah oleh Sultan Alauddin 1591 sampai 1639 Masehi. Raja berikutnya adalah Muhammad Said atau 1639 sampai 1653 Masehi, dan dilanjutkan oleh putranya Hasanuddin 1654 sampai 1660 Masehi. Kemunduran kerajaan Makassar disebabkan karena permusuhannya dengan VOC yang berlangsung sangat lama, ditambah dengan taktik VOC yang memperalat Aru Palaka atau Raja Bone. Untuk mengalahkan Makassar, kebetulan saat itu kerajaan Makassar sedang bermusuhan dengan kerajaan Bone, sehingga Raja Bone setuju bekerja sama dengan VOC. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam yang terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar disebut juga Kesultanan Banjarmasin. Kata Banjarmasin merupakan paduan dari dua kata, yaitu bandar dan masin. Nama Banjarmasin diambil dari nama Patih Masih, seorang Perdana Menteri Kerajaan Banjar yang cukup dan berwibawa. Sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan Banjar telah diperintahkan oleh 7 orang raja. Raja pertama ialah Pangeran Suryantah, dan raja terakhir ialah Pangeran Tumenggung. Sultan terakhir yang memerintahkan Kesultanan Banjar ialah Pangeran Tamjidillah. Selanjutnya adalah Kerajaan Malaka. Menurut beberapa versi, kerajaan ini didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Ia mendirikan kerajaan Malaka sekitar tahun 1400. Pada mulanya, Parameswara adalah seorang raja yang beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti namanya dengan nama Islam, Muhammad Shah. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Shah.
Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate merupakan kerajaan Islam di timur yang berdiri pada abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin 1486 sampai 1500. Zainal Abidin adalah murid dari Sunan Giri di Kerajaan Demak. Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai raja. Kerajaan yang terletak di Indonesia Timur menjadi incaran para pedagang karena Maluku kaya akan rempah-rempah. Kerajaan Ternate cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah terutama cengkeh. Ternate dan Tidore hidup berdampingan secara damai, namun kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Setelah Portugis dan Spanyol datang ke Maluku, kedua kerajaan berhasil diadu domba. Baik, terima kasih penjelasan yang sudah Ibu paparkan, yang Ibu jelaskan di slide PPT. Yang Ibu tampilkan di slide PPT, apakah masih ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Oke, sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Kalau sudah cukup jelas, anak-anak nanti jika masih ada yang bingung dan ada yang ditanyakan, silakan menghubungi Ibu atau menyampaikan pada saat pertemuan selanjutnya ya. Sekarang, Ibu ingin anak-anak mencari referensi dari internet. Mungkin itu dari artikel, jurnal, atau semacamnya terkait sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Dan Ibu meminta satu siswa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bisa nanti akan Ibu beri tambahan nilai? Oke, silakan. Oke, terima kasih ya penjelasan dari Mbak Mila. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Tadi sudah Ibu jelaskan ada 11 kerajaan Islam di Indonesia. Oke, sudah cukup jelas ya anak-anak. Cukup sekian dari Ibu. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.